Shalom, saudaraku, salam dari Bogor Baru. Kiranya Anda berada dalam pimpinan, pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu diberkati, selalu disertai dalam segala hal yang Anda kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih tetap sharing selama beberapa minggu ini tentang kitab Pengkhotbah, dan pada sharing yang terakhir ya dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18 itu saya menjelaskan mengenai akal budi yang sia-sia, ya, mengenai akal budi yang sia-sia. Atau di dalam judul dari surat Pengkhotbah itu adalah pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Jadi hikmat yang pada akhirnya itu kalau tidak dilakukan berdasarkan takut akan Tuhan, maka itu adalah satu kesia-siaan. Kita memang membutuhkan akal budi, ya, pikiran kita, dan akal budi itu terdiri dari hikmat dan pengetahuan. Kita membutuhkan pengetahuan, dan dengan akal budi kita memuliakan nama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nah, tema minggu ini saudara sekalian diambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11, ya, tentang kenikmatan hidup. Jadi kenikmatan hidup adalah suatu kesia-siaan. Ya, menikmati hidup ini adalah satu kesia-siaan apabila itu tidak dilakukan juga dengan prinsip yang paling penting, yaitu melakukan hal-hal yang benar, dan kemudian yang kedua takut akan Tuhan, ya, bertanya pada Tuhan dan takut akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini sehingga bisa menikmati kehidupan ini. Saudara sekalian, kenikmatan hidup adalah sia-sia di bawah matahari, ya, under the sun, itu seperti menjaring angin atau chasing after the wind, ya, itu yang terjadi. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang demikian bunyinya. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Ayat 1 sampai 11 demikian bunyinya. Aku berkata dalam hati, baiklah aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dengan merengkuh kekebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman serta menemaninya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi, pria dan wanita, dan banyak selir kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita atas segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala jeripayah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11.
Nah, menjelaskan tentang kenikmatan hidup dan bahwa kenikmatan hidup pada ayat 11 ini, dua ayat 11 ini, penulis pengkhotbah yaitu Raja Salomo bahwa kenikmatan hidup itu adalah sia-sia. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang didefinisi kenikmatan hidup? Apa itu kenikmatan? Ya, kenikmatan. Pleasure itu apa? Pleasure adalah perasaan bahagia, ya, perasaan puas dan perasaan senang, sangat senang. Bahagia, puas dan senang. Jadi ini kenikmatan hidup itu adalah happiness atau kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan. Saudara, berdasarkan definisi ini maka sebetulnya kenikmatan hidup itu tidak salah, ya. Tuhan menginginkan kita hidup dengan sukacita, kita hidup bahagia, ya. Kita bisa menikmati hidup selagi kita berada di dunia ini, ya, menuju kepada hari pertemuan dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup bahagia, kita hidup senang, kita menikmati kehidupan ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, itu harus dilakukan dalam koridor Tuhan. Itu harus dilakukan sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kenikmatan hidup atau pleasure itu dia bisa mengarah dan berakhir pada keadaan di mana kita jauh dari Tuhan, di mana kita menyangkal Tuhan, kita tidak mengikuti firman-Nya dan kita jauh dari Tuhan. Dan itu dalam konteks itu, maka kita bisa mengatakan, seseorang bisa mengatakan bahwa kenikmatan hidup itu adalah sesuatu yang sia-sia, usaha menjaring angin di bawah matahari. Bapak Ibu sekalian, dari perikop ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu bahwa kenikmatan hidup adalah bagian dari kehidupan. Kenikmatan is unavoidable, ya, pleasure itu is unavoidable, tidak bisa dihindari dan itu berada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita akan melihat fakta-fakta atau kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mengatakan nikmati kesenangan. Jadi kenikmatan hidup itu adalah sesuatu yang dinikmati. Jadi menikmati. Ayat 3 mengatakan demikian. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Jadi dia menyegarkan tubuhnya supaya ada perasaan lain, minum anggur, dalam hal ini minum alkohol, menyegarkan tubuhnya. Jadi itu yang dilakukan oleh Salomo. Kemudian di dalam ayat 4 dikatakan bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah, ya, istana dia membangun, menemani bagiku kebun-kebun anggur. Jadi dia membangun rumah-rumah yang banyak dan kemudian istana, lalu kemudian dia mempunyai perkebunan. Kemudian ayat 5 dan ayat 6 mengatakan bahwa Salomo bekerja dengan keras. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman serta menanam dengan berbagai pohon-pohon dan buah-buahan. Itu ayat 5. Ayat 6, aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Jadi semacam irigasi atau pengairan. Jadi itu yang dilakukan Salomo. Dia bekerja keras untuk mewujudkan banyak hal yang baik. Kemudian ayat 7 mengatakan bahwa dia memiliki orang-orang yang melayani dia. Dia ada budak-budak laki-laki, budak perempuan, ada budak yang lahir di rumahnya, jadi bukan diangkat, tapi budak yang memang ada di sana. Dan kemudian aku mempunyai banyak sapi, banyak kambing dan domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum itu. Jadi Salomo ini seseorang yang sangat kaya, mempunyai harta yang melimpah, melakukan banyak hal dan dia mempunyai harta yang sangat banyak. Kemudian ayat 8 mengatakan bahwa aku juga memiliki aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas. Jadi tidak hanya hasil-hasil pertanian, perkebunan, tapi juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Jadi harta benda yang datang diberikan oleh raja-raja dan dari gubernur-gubernur. Aku mengambil bagiku para penyanyi. Jadi dia punya orang-orang yang menghibur dia, pria dan wanita. Bahkan punya banyak selir. Nah, kita udah bahas tentang hal ini bahwa dia mempunyai begitu banyak selir. Dan dia menikmati yang disebut dengan kenikmatan anak-anak manusia. Ayat 8b.
mengatakan bahwa dia senangi musik. Dia memiliki orang-orang yang banyak menjadi penghibur, ya, membawa musik untuk memberikan penghiburan kepadanya. Kemudian ayat 8c mengatakan bahwa dia punya banyak gundik. Kemudian ayat 9 mengatakan, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang ada di Yerusalem sebelum aku. Jadi secara politik, secara kuasa juga dia memiliki semuanya itu. Nah, saudaraku, itulah daftar yang menunjukkan bahwa Salomo ini dia memiliki kenikmatan hidup. Ya, kesenangan hidup, kenikmatan hidup atau kesenangan hidup. Kemudian setelah dia membuat list yang banyak itu dari ayat 1 sampai ayat 10 Pengkhotbah pasal 2, kemudian ayat 11 mengatakan begini, bahwa ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala pekerjaan yang dilakukan oleh tanganku, dan segala jeripaya yang telah kulakukan untuk itu. Jadi Salomo ingin mengatakan bahwa apa yang dia dapatkan itu karena pekerjaan tangannya. Itu yang dia lakukan. Setelah aku melihat pekerjaan yang dilakukan oleh tanganku dan yang kulakukan dengan jeripayaku, ayat 11, kemudian dia katakan semuanya itu sia-sia. Jadi pertama dia memberikan daftar yang panjang, dia mengalami itu, dia mengamati, dia menikmati semuanya itu, ya, dan itu melebihi ekstravaganza, lebih dari yang dinikmati, dimiliki, dikuasai oleh banyak orang, ya. Dia yang terbesar, bahkan dia katakan tidak ada raja yang seperti dia. Jadi dia memiliki daftar yang panjang, tapi kemudian dia katakan bahwa itulah jeripayahku, ya, jeripayahku itu adalah usahaku, dan semuanya itu adalah sia-sia, kesia-siaan. Usaha menjaring angin tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Bapak Ibu, dari penjelasan ini kita melihat di sini bahwa ada dua hal penting. Dua hal besar dari penjelasan yang bagian pertama dari perikop ini, atau poin pertama dari perikop ini, yaitu kita bisa melihat di sini bahwa ada kepuasan, kenikmatan, dan kepemilikan. Jadi dia ownership, memiliki, menguasai, ya, mengelola, menikmati. Dia menikmati apa daftar yang panjang itu. Dan hal yang kedua bisa kita lihat di sini bahwa kenikmatan hidup itu, ya, kenikmatan yang dia alami itu ternyata yang menurut dunia itu adalah kenikmatan, ternyata bagi dia itu tidak ada artinya. Jadi dia sudah melakukan semua daftar itu, dia mengalami itu dengan daftar yang panjang, tapi dia mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang memang Anda harus kerjakan. Sebab hal itu diberikan Allah, ya. Ada hal-hal yang memang Salomo harus lakukan karena itu diberikan oleh Allah. Hal-hal yang baik, musik, seni, pertanian, ya, bekerja keras, ya, membangun irigasi. Ya, itu adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang baik yang memang Salomo melakukan hal itu. Memerintah, ya, secara politik menjaga kerajaan Israel pada saat itu. Tapi juga ada banyak yang memang harus dihindari. Dari daftar yang dibuat oleh Salomo itu ada beberapa hal yang harus dihindari. Karena itu adalah kenikmatan hidup yang ungodly, yang tidak saleh, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, di dalam ayat 3 tadi dikatakan begini, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Jadi menarik ini Bapak Ibu sekalian, dia meningkatkan kenikmatannya dengan menyegarkan tubuhnya dengan anggur. Jadi dia minum anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Jadi dia katakan bahwa dia minum anggur, tapi dia minum itu dengan hikmat. Jadi dia mencoba melihat balancing antara dua hal ini. Prinsip meminum anggur, ya, supaya tidak mabuk, tidak jatuh di dalam kemabukan, masuk dalam kemabukan, dan dia katakan bahwa dia melakukan itu dengan hikmat. Jadi meminum anggur dengan hikmat. Ini yang menarik, meminum anggur dengan hikmat.
Jadi dia mengatakan hal itu, tapi kemudian dia sampaikan dalam ayat 3 ini dia sampaikan bahwa dan dengan merengkuh kebebalan sampai aku mengetahui. Jadi dia melakukan semua itu sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia. Jadi dengan melakukan daftar yang panjang, melakukan semuanya itu, Salomo tiba pada kesimpulan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan apa yang baik dan tidak baik itu dialaminya dalam hidup yang begitu pendek di bawah matahari ini. Jadi dia menyadari bahwa nikmati hidup itu juga singkat dan di bawah matahari ini waktunya sangat pendek. Ada apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dekat dengan Allah adalah sistem alarm yang menentukan bagi kita apakah kita yang berikan alarm bagi kita, apakah yang kita melakukan mengejar sesuatu dalam kehidupan kita ini itu baik atau tidak. Ya, Anda hanya bisa mengetahui bahwa Anda melakukan hal yang baik ya apabila Anda dekat dengan Allah, Anda dekat dengan Tuhan, kemudian mengenal firman Tuhan, dan firman Tuhan itu memberi petunjuk, memberi alarm kepada Anda ya ketika Anda melakukan sesuatu ya untuk menikmati kehidupan ini, dan ternyata hal itu dalam tanda petik apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi prinsip ini sangat penting. Prinsip bagaimana balancing antara kehidupan yang diberikan Allah, tanggung jawab yang diberikan Allah untuk menjalani kehidupan ini, kemudian bagaimana apa yang kita lakukan ini sudah di luar koridor ya, masih ada dalam koridor firman Tuhan atau sudah di luar koridor firman Tuhan. Dan kita sendiri yang bisa menentukan hal itu, sejauh mana kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kita ini dalam rangka meningkatkan kenikmatan hidup, dalam rangka memiliki kenikmatan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, ada dua prinsip besar kalau kita ngomong tentang kenikmatan hidup. Yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme adalah kepuasan karena menikmati sesuatu yang sangat banyak. Kepuasan karena menikmati sesuatu dalam kuantitas yang besar, dalam kualitas yang besar, dalam frekuensi yang besar, dari jumlahnya yang sangat banyak. Nah, ketika kita sampai pada tahap itu, maka itu disebut dengan hedonisme. Dan hedonisme membuat tidak puas. Jadi walaupun Anda sudah memiliki sesuatu yang banyak, frekuensinya banyak, kualitasnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi ketika Anda masih membutuhkan terus-menerus, maka itu masuk ke dalam perangkap hedonisme, yaitu mengejar kepuasan berdasarkan atas kuantitas, kualitas, jumlah yang superfluous, yang sangat banyak dan melebihi apa yang sewajarnya, dan pada akhirnya Anda menginjak-injak orang lain, mengabaikan orang lain demi untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Tetapi juga ada sisi yang lain yang disebut dengan asceticism ya. Asceticism ini adalah ascetisme itu adalah proses di mana Anda menjauhkan diri dari segala sesuatu. Ini semacam bertapa, disiplin yang sangat tinggi untuk tidak melakukan apapun dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan hati kita. Ini dua sisi yang tidak benar. Hedonisme adalah sesuatu yang tidak benar, tapi juga ascetisme adalah juga sesuatu yang tidak benar. Dan itu dua hal itu yang membuat kita sering terperangkap. Kita hedonisme, itu kita terperangkap di sana, atau kita menjauhkan diri dari dunia ini, keluar dari dunia ini. Eskapisme, kita menjauhkan diri, escape dari dunia ini, yang membuat kita seolah-olah tidak ada di dalam dunia ini dan tidak menikmati apa yang Tuhan berikan, pemberian Tuhan bagi kita untuk kita nikmati. Saudara sekalian, itulah yang terjadi dengan yang disampaikan oleh Salomo ya, Raja Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 2 ini, yaitu bahwa dia mengumpulkan banyak hal, dia punya banyak hal. Dia boleh dikatakan melebihi, tadi saya katakan ada istilah hedonisme. Dia masuk dalam perangkap itu, dia memiliki semuanya itu. Tapi kemudian dia tiba pada kesimpulan bahwa semuanya itu
tidak berguna, semuanya sia-sia. Saudara sekalian, kembali kepada prinsip ini. Prinsip yang mengatakan bahwa kenikmatan hidup itu memang perlu, tidak bisa dihindari. Ya, setiap orang harus menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita, tadi kenikmatan hidup di dalamnya itu ada happiness, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, itu adalah bagian dari menikmati kehidupan. Tapi penikmatan hidup juga dengan super flows, dengan sesuatu yang berlebih-lebihan dan masuk dalam perangkap hedonisme membuat semuanya itu sia-sia. Saudara, apa manfaatnya bagi Anda? Anda bisa membuat list, membuat daftar yang membuat Anda menjadi dasar bagi Anda menikmati kehidupan ini. Anda bisa membuat daftar. Mungkin daftarnya itu adalah yang disebut dengan daftar yang saleh, daftar yang benar, sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Anda bisa melakukan hal itu, dan berdasarkan atas hal itu Anda menikmati kehidupan ini. Ataukah Anda juga terperangkap pada daftar-daftar yang memang tidak benar? Saudaraku, tadi dalam daftar tadi saya kasih contoh aja. Salomo mengatakan bahwa dia menikmati musik. Dia menikmati artis biduan-biduan yang membawakan musik sehingga dia bisa mendengar itu. Tapi pada ayat-ayat yang sama, ya, aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita, itu bagus. Tapi kemudian dia katakan juga banyak selir dan kenikmatan anak-anak manusia. Jadi dia tidak mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan kenikmatan anak-anak manusia, tapi frasa kenikmatan anak-anak manusia itu setelah banyak selir dan kenikmatan anak-anak manusia. Jadi bisa saja daftar Anda terdiri dari sesuatu yang betul-betul bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Anda punya daftar untuk menikmati hidup ini. Anda yang harus membuat daftar itu. Apa yang harus dijauhkan dan apa yang harus Anda lakukan. Jadi buatlah daftar apa sih yang membuat saya menikmati hidup. Mungkin hobi saya, seni, ya, mungkin sesuatu yang harus saya lakukan di luar rumah. Tidak hanya berada di sekitar rumah, mungkin bertemu dengan teman-teman, arisan, bertemu, reuni. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Dan Anda melakukan semua itu untuk membuat hati Anda ini bersukacita. Anda bersukacita karena Anda menikmati kehidupan ini, ya, menikmati kehidupan ini. Tapi ingat, ada frasa yang lain bahwa ternyata Salomo melakukan semuanya itu dan Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Jadi saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa Anda bisa melakukan itu. Tuhan memberikan Anda kebebasan untuk membuat daftar bagi Anda. Tapi Anda yang tentukan daftar itu mana yang harus Anda lakukan dan mana yang Anda harus jauhkan, ya. Wisdom itu adalah the ability to justify correctly. Jadi kemampuan Anda diberikan wisdom, hikmat untuk Anda menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Anda punya daftar dan Anda bisa lakukan hal itu. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari, saya ingin menekankan di dalam ayat 1 dan ayat 11, ya. Jadi awal dari perikop ini ayat 1 dan ayat 11, yaitu bahwa kenikmatan hidup yang diupayakan sendiri adalah sia-sia. Kenikmatan hidup yang diupayakan sendiri, yang dikejar sendiri, yang dilakukan sendiri, yang jauh dari kehendak Tuhan adalah sia-sia. Itu kenikmatan hidup yang sia-sia. Ayat 1 mengatakan begini, aku berkata dalam hati. Jadi ini semacam internal decision. Aku berkata dalam hati, baiklah aku hendak mencoba kegirangan. Dia ingin mencoba kegirangan. Ya, mencoba menikmati hidup ini. Nikmati kesenangan. Aku mencoba kegirangan, menikmati kesenangan. Tetapi lihat, ya, di dalam ayat 1 Salomo sudah mendeklar ini. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Jadi Salomo sendiri berkata, dia berusaha menikmati, tapi kemudian dia berkata itu pun sia-sia. Ayat 11 mengatakan begini, Bapak Ibu, ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku
dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu. Lihatlah, jadi kembali dia mendeklar ini, lihatlah, semua itu kesia-siaan. Usaha menjaring angin, tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Saudara, ayat 1 dan ayat 11 menyatakan hal itu. Tadi Anda punya banyak list, tapi kemudian ya Anda harus melihat sejauh mana apakah itu sia-sia, ya, useless, meaningless, vanity of vanity, ya, sia-sia, semuanya sia-sia. Apakah Anda melihat itu bermanfaat, berguna bagi kehidupan Anda, bagi kehidupan keabadian Anda? Salomo mengatakan sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin. Ya, Anda tahu menjaring angin tidak berhasil dan tidak bisa dinikmati dengan benar. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Nothing was gained under the sun. Tidak ada yang bisa menjadi untung. Mengapa? Mengapa saudaraku? Sekali lagi frasa di bawah matahari ini seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, ini menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo itu di luar pimpinan Tuhan. Jadi sesuatu yang di bawah matahari itu menandakan, frasa itu menandakan dia lakukan dengan dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri, tidak bertanya pada Tuhan, tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dia katakan, upayaku sendiri, jerih payahku sendiri. Semuanya dia lakukan dan dia mengatakan itu karena upayaku, karena jerih payahku, bukan karena Tuhan. Dan karena itu dia berkata semuanya sia-sia. Saudara, upaya sendiri tanpa Allah, ya, tidak mengindahkan Allah atau Allah diabaikan. Firman Tuhan bukan merupakan petunjuk, hanya upaya manusia, maka pada akhirnya itu adalah sia-sia. Saudara, mengapa demikian? Mengapa sia-sia? Salomo mengatakan, aku meneliti itu, aku meneliti dan aku tiba pada kesimpulan bahwa semuanya sia-sia. Dilakukan dengan tanganku, segala usahaku, dengan jerih upayaku, maka semuanya sia-sia. Artinya apa saudaraku? Artinya bahwa kenikmatan hidup di dunia ini tidak dinikmati. Apa yang disebut dengan menikmati kesenangan, ya, menikmati kenikmatan di dunia ini, menikmati kebahagiaan di dunia ini, pada akhirnya tidak dinikmati. Karena tidak sepenuhnya terpuaskan. Tidak sepenuhnya terpuaskan bila dilakukan sendiri. Dan dengan mencari oleh diri sendiri, maka itu tidak sepenuhnya terpuaskan. Saudara sekalian, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa menikmati kenikmatan hidup bersama Tuhan. Ya, di Taman Eden mereka berdua menikmati kenikmatan hidup bersama Tuhan. Tetapi kemudian Anda bisa baca ini di Kejadian 1, Kejadian 2, tetapi kemudian mereka mencari kenikmatan lain. Mereka mencari kebahagiaan. Mereka ingin melebihi apa yang sudah mereka miliki. Dan akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan saudaraku, mereka tidak bisa menikmati kehidupan. Mereka keluar dari kehidupan yang bersama Tuhan. Mereka mencari kepuasan diri sendiri. Dan pada akhirnya mereka tidak menikmati kehidupan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian kedua ini memberikan implikasi rohani bagi kita, yaitu bahwa Tuhan memberi kehidupan ini, Tuhan memberikan hidup kepada Anda untuk memuliakan Dia, ya, untuk Anda menikmati hidup ini, menikmati hidup di dunia ini, dan banyak hal bisa Anda nikmati dengan properti yang Anda miliki, dengan harta benda yang Anda punya, dengan musik, dengan hobi, dengan seni, mungkin dengan makanan yang Anda harus bisa nikmati, dengan keluarga Anda, dengan teman-teman Anda, dengan persekutuan Anda. Itu adalah hal-hal yang bisa Anda nikmati. Nah, menikmati hidup dengan cara taat pada firman Tuhan. Jadi Anda menikmati hidup ini dengan cara taat pada firman Tuhan. Memohon kepada Tuhan yang memberi kenikmatan hidup, tentu melalui pekerjaan dan karya Anda, perbuatan Anda, pekerjaan Anda, aktivitas Anda. Melalui itu Tuhan memberikan Anda kenikmatan hidup ini.
Tetapi Anda harus takut dan taat pada Tuhan. Karena tanpa takut dan taat pada Tuhan, Anda akan masuk kepada negative list. Tadi ada positive list, Anda akan masuk pada negative list yang membuat Anda jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya Anda seperti Salomo, segala sesuatunya sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Salomo, dan Salomo menikmati kehidupan, dan pada akhirnya dia katakan bahwa kenikmatan kehidupan itu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away bahwa kenikmatan kehidupan ini bisa membuat Anda bertumbuh dengan semakin dewasa kepada Tuhan. Karena Anda mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, maka itu membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Ya, karena Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda, aktivitas Anda sesuai dengan koridor firman Tuhan, maka itu membuat Anda menikmatinya dan membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Anda semakin bersyukur pada Tuhan atas kenikmatan hidup yang Anda berikan, semakin memuliakan Tuhan, dan Anda semakin dekat dengan Tuhan. Itu prinsip yang sangat penting. Tetapi juga Anda bisa karena kenikmatan hidup yang tidak terkontrol, ya, maka Anda bisa jauh dari Tuhan. Saudara masih ingat perumpamaan tentang penabur, ya? Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana prinsip menerima firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan firman Tuhan itu ditaburkan, diberitakan kepada kita manusia, ditabur seperti seseorang penabur yang menaburkan benih di lahannya, ya, yang menaburkan benih, dan ada benih yang jatuh di semak duri. Dan jatuh di semak duri berarti dia tumbuh, tetapi kemudian semak duri semakin tumbuh lebih besar, lebih kuat pertumbuhannya, dan pada akhirnya semak duri akan mencekik, ya, benih yang seharusnya tumbuh dengan baik itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan artinya bahwa firman Tuhan itu bisa hilang. Tadi benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bisa hilang karena semak duri. Dan semak duri itu salah satunya adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup, ada 3 hal yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Lukas pasal 8. Ada 3 hal yang merupakan semak duri yang membuat seseorang tidak bisa hidup dalam firman Tuhan. Pertama, kenikmatan hidup. Yang kedua, kekhawatiran, dan tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup, dan kenikmatan hidup. Itu yang membuat sampai firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh. Hidup ini tidak berdasarkan atas firman Tuhan, hanya sementara, dan pada akhirnya firman Tuhan itu hidup ini totally tidak dipimpin oleh firman Tuhan, tapi yang tumbuh adalah semak duri. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda semua. Ingat bahwa prinsip bahwa kehidupan ini kita harus menikmati, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan Tuhan memberikan itu supaya kita bisa menikmati hidup di dalam perjalanan kita untuk tiba bertemu dengan Tuhan nanti pada hari besar yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kita sedang dalam perjalanan. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju untuk bertemu dengan Tuhan. Hidup ini adalah seperti itu. Jadi kita menikmati itu dengan taat pada Tuhan. Tetapi di saat yang sama, kenikmatan hidup bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Kenikmatan hidup membuat distorsi hidup ini semakin jauh dari Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup bergantung pada Tuhan, menggunakan alarm firman Tuhan. Ya, alarm firman Tuhan. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda sensitif. Semakin Anda sering mendengarkan firman Tuhan, semakin Anda membaca firman Tuhan, Anda semakin sensitif. Mengetahui bahwa list yang tadi Anda buat ini adalah positive list atau negative list. Tentu saja yang diinginkan Tuhan kepada kita yaitu kita memiliki positive list, yaitu hal-hal yang positif yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini, kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Saudaraku, seperti biasa, God bless you, God loves you. Amin.